Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat. Anil hasanati was sayyiat. Allahumma arhamna rushdana wa isna min syarri anfusina. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Indikasi sindrom mental dakwah yang ketiga adalah fenomena i'tizaziyah, yang artinya merasa hebat dan super. Kata ini mengacu pada kata izzah yang berarti kemuliaan, kehormatan, keagungan, atau kekuatan yang sering digunakan dalam konteks kebaikan untuk merujuk pada harga diri dan martabat. I'tizaziyah dalam dakwah terjadi manakala seorang ustadz, da'i, mubalik, dan aktivis dihinggapi perasaan menjadi orang yang paling hebat di dalam dakwahnya. Penyakit ini biasanya menyerang ustadz dan aktivis yang senior, mereka yang menjadi pelopor dakwah pertama kalinya dan yang banyak jaringannya. Bisa juga kepada seorang yang merasa paling luas ilmu dan wawasannya, atau orang yang terlalu lama berada pada puncak kepemimpinan satu organisasi. Sikap ini tentunya bukanlah sikap yang baik, karena berefek munculnya sikap egoistik, sentralistik, atau ananiyah. Inilah sifat yang mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain, bahkan dapat merugikannya. Sifat ananiyah adalah sifat keakuan sebagai sikap hidup yang terlalu mengedepankan diri sendiri, bahkan kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Sifat ini ditunjukkan pertama kali oleh iblis laknatullah alaihi, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ia, iblis, menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ananiyah adalah sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah SWT dan juga oleh manusia. Ananiyah merupakan penyakit jiwa yang hanya melihat dirinya dan menafikan orang lain. Ini merupakan awal kesombongan diri yang akan berdampak buruk bagi dakwah Islam secara keseluruhannya. Sifat ananiyah ini anti terhadap potensi orang lain yang sekiranya dianggap sebagai ancaman bagi dirinya. Setiap orang yang bergerak sama dengannya dianggap sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Walhasil, orang yang ananiyah ini amat sangat sulit diajak bekerja sama dalam konteks amal jama'i. Dia merasa orang-orang yang bekerja sama dengannya itu sebagai lawan, bukan kawan. Dia takut karismanya jatuh dan hilang. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ini beberapa karakter buruk pada diri orang yang terjangkiti sindrom mental dakwah i'tizaziyah ananiyah. Yang pertama, enggan berbagi dengan orang lain, bahkan ketika mampu. Yang kedua, selalu ingin menjadi pusat perhatian atau narsis. Ketiga, mengabaikan kepentingan orang lain demi kenyamanan dirinya sendiri. Yang keempat, hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memedulikan dampaknya pada orang lain.
Yang kelima, sok tahu dan merasa dirinya paling unggul dibandingkan orang lain. Yang keenam, bersikeras pada pendirian sendiri tanpa mau kompromi. Ketujuh, menggunakan cara-cara tidak terpuji demi memuaskan keinginan pribadi. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, ingat bahwa problematika dakwah ini lebih besar dari kemampuan orang per seorang. Bila ia memaksakan diri untuk menghandle semua permasalahan dakwah karena merasa orang subur, ia membuat kekeliruan besar dalam dakwah. Problematika dakwah ini lebih besar dari diri perseorang dan ia akan kalah. Iktijaziyah dalam dakwah merupakan duri dalam daging dan menjadi penghambat dalam dakwah jama'i yang manhaji. Karena itu, ini harus dihindari dengan menanamkan akhlak rendah hati dan tawadu. Sebagaimana dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allahu. Nabi SAW bersabda, siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Ibnu Mandah dan Abu Nuaim dari sahabat Aus bin Khawli radhiyallahu anhu. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.